Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bisa dikecilin dikit aja. Suara saya besar soalnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Kosim beserta Ibu yang sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan dulu, nama saya Imam. Saya dari Madura. Background latar belakang saya pedagang kaki lima. Saya jualan pecel gerobak dorong dulu ya. Sekarang nggak pensiun. Saya mau cerita dikit tentang perjalanan saya di Fituh. Ya, sebetulnya ini narsis ya. Kalau saya cerita sendiri itu narsis. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa mengambil sebuah inspirasi dari perjalanan ini. Jadi bermula dari bulan Maret ya. Waktu itu PSBB ketat. Ya benar ya. Bulan Maret itu PSBB ketat. Jadi pemerintah Kabupaten Bangkalan itu menerapkan stay at home, diam di rumah. Nah waktu itu saya maksa untuk jualan. Anak saya masih 5. Kenapa saya maksa? Iya, ya kalau diizinkan kenapa enggak? Wong itu barang enak kok. Ya siap. Waktu itu saya maksa jualan ya waktu itu. Ya dasar apes ketemu sama Satpol PP, gerobak saya diangkut. Karena kata Satpol PP kan udah dibilang nggak boleh jualan. Jadi membuat penghasilan saya di sana dibunuh. Kalau menurut saya bilang dibunuh. Saya nggak bisa jualan saya lagi karena gerobak saya satu-satunya udah nggak ada. Nah, dari itu saya coba buka-buka HP, iseng aja sih waktu itu. Kebetulan baca FB-nya Pak Edi Rusmana. Waktu itu ada tulisan nonton iklan dibayar dolar kayak gitu. Nah saya komen waktu itu, Pak inbox, saya minta nomor WA. Nah pada itu saya langsung menyerahkan diri, Pak saya mau daftar. Kenapa? Karena pada saat itu apapun saya lakukan untuk bisa mendapatkan uang, karena penghasilan pokok saya sudah nggak ada. Ya mudah-mudahan barangkali cuman saya coba untuk dalami itu gitu. Yang penting halal saya lakukan. Nah saya coba ke Pak Edi, Pak saya daftar. Daftarnya bagaimana? Dia kirimkan tutorial pendaftaran. Nggak ketemu Pak dulu saya sama Pak Edi. Setelah itu daftar belajar sendiri. Setelah itu setelah daftar, Pak kode referral ini apa? Dikasih nomor, diisi. Udah terdaftar. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gitu. Dia kirimkan 2 video. Kalau menurut saya ini video keramat ya. Ya, bagi saya video keramat 2 video itu karena dari 2 video itu saya tahu tentang Fituh. Dan saran saya kepada Bapak Ibu mas-masnya di sini, kalau pengen survive di Fituh, pelajari 2 video itu. Apa? 1, kupas tuntas Fituh. Dicatat ya. Nomor 1 kupas tuntas Fituh.
Terus yang kedua marketing plan VTube. Durasinya agak lama. Cuman saran saya tetap pelajari, investasikan waktu untuk pelajari 2 video itu. Yang kupas tuntas VTube itu 26 menit 30 detik loh, sampai detiknya saya hafal. Yang marketing plan itu 46 menit. Saya 5 hari Pak pelajari itu, sampai istri saya cemburu. Gara-gara malam-malam saya kelon sama HP saya. Ya, siang saya pelajari yang kupas tuntas, malam saya pelajari marketing plan. Enaknya apa kalau belajar di marketing plan? Pada saat saya tertidur, video itu nggak marah Bu. Dia tetap gitu, tetap ngoceh. Tapi kalau sampean belajar sama Mas Kosim, ditinggal tidur ditendang sampean. Kayak gitu. Nah, di pelajaran pertama saya sarankan sampean sedia bodrek ya, karena pusing. Bener. Karena ada sesuatu hal yang baru masuk ke otak kita. Apa itu exposure? Apa itu experience? Apa itu viewpoint? Bagi yang baru-baru ya, pasti nggak ngerti, pasti pusing, ya kan? Makanya saya sarankan siap bodrek 1, ya, agar nggak pusing. Tapi bagusnya pelajari saja. Baru nanti di kedua investasikan waktu lagi untuk mensengajakan mempelajari yang kedua kali, karena belajar 1 kali nggak mungkin langsung ngerti. Belajar lagi 2 kali, sengajakan, ya kan? Sengajakan untuk pelajari lagi, kunjungi lagi 2 video itu. Nah, hasilnya ya kayak gitu, nggak ngerti lagi. Tapi paling tidak ada pengulangan di otak kita waktu itu. Nah, yang ketiga baru aku main gini, main skip. Oh, ini sudah ngerti. Oh, ini dicepetin gitu loh Pak maksudnya. Oh, ini sudah ngerti. Oh, ini sudah ngerti. Baru seperti itu. Oh, ngerti ini. Oh, ini ngerti. Oh, ini nggak ngerti. Balik lagi. Nggak ngerti. Balik lagi. Kayak gitu. Ini yang nonton ketiga. Jadi nggak 25 menit lagi. Pada saat dirasa sampai sudah ngerti, cepetin. 4, pemahaman waktu itu. Yang kelima, sampai nanti kalau udah paham 2 video itu sampai bisa ngoceh kayak saya. 1, nomor 2, kenapa kok saya harus menyarankan Bapak Ibu untuk belajar itu? Karena ada 2 hal mitra baru kita nggak mau join sama kita Bu. Karena kenapa? 1, presentasi kita kurang menarik. Kenapa nggak join? Pada saat mereka tanya, kita nggak jawab, nggak bisa jawab. Viewpoint itu apa Mas? Lola, nggak ngerti. Si aku tak takut Pak Kosim sih. Oh, keburu mabur deh Ibu. Gitu. Experience itu apa? Exposure itu apa? Apabila mungkin ada di grup, Pak, kayak gini ya lagi ya. Banyak di WA grup nanya, voucher belanja itu kapan bisa dipakai? Sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu dilontarkan pada saat sudah pelajari 2 video itu. Kayak gitu. Ya aku tidak akan berbicara marketing plan di sini Bu. Ibu belajar sendiri aja di video. Karena nggak mungkin marketing plan itu bisa dipelajari 1 kali. Kayak itu, pelajari aja. Terus yang kedua, kenapa kok nggak join mitra kita pada saat kita ajak? Ya mungkin ibu sama bapak sedang berhadapan dengan orang yang bebal. Tahu bebal? Pikiran itu negatif tok.
Wis ciri-ciri orang gagal wis koyo ngono iku wis. Kalau orang sukses, pada saat kita menemukan kendala, fokus apa? Fokus cari solusi. Benar. Tapi kalau orang yang gagal, Bu, sampean sampean berikan solusi, pasti ada kendala. Itu bedanya. Dibalik ya. Namanya sukses, lawan katanya gagal. Kalau orang sukses menemukan kendala, selalu fokus solusi. Tapi kalau kalian berhadapan dengan ciri-ciri orang yang gagal, dikasih solusi, pasti ada kendala. Padahal uripi kurang, Pak. Hidupnya kurang. Kita berusaha kasih solusi, ini Fitup. Kayak gitu. Ngono ayo. Fitup iki, Fitup ini. Bisnis halu lah, penipuan lah. Soalnya kenapa ya? Bagi yang baru, ada yang baru di sini. Ada yang belum join? Sudah join semua? Sudah ya? Oke, berarti udah tahu Fitup. Nah, bagi yang baru, jangan searching Fitup di Google. Ya. Fitup. Pasti nanti yang keluar Fitup penipuan. Manggut. Berarti pernah deh. Ya. Jadi kadang-kadang terkontaminasi itu, Pak, kita. Nah, saran saya, ada stiker tuh di grup Manut Mentor. Apa? Ada stiker Manut Mentor garansi sukses. Kenapa kok ada kata-kata stiker itu? Jadi gini loh, Pak. Anggap ini katakanlah sebuah hutan, ya. Bapak masih di sini sama Ibu. Pak Edi udah di sini. Kenapa ada kata-kata Manut Mentor garansi sukses? Sampai tinggal mengikuti bekas tapak kaki dia aja. Nggak usah terlalu menganalisa tentang Fitup. Bagaimana caranya sukses di Fitup, Pak Edi? Ngajak 20 orang. Ikuti aja. Ikuti aja. Gantian gampang. Karena sejatinya Pak Edi ngomong kayak gitu pasti ada tujuannya. Jadi mentor ke mitra ini, Pak, sama seperti ibu ke anak. Sangat peduli banget bagaimana caranya anak ini untuk bisa sukses sama seperti saya. Kayak gitu. Nggak mungkin seorang Pak Edi ini menjerumuskan, Pak 19, zaman nggak naik-naik peringkat. Kenapa? Karena syarat naik peringkat adalah 20 referral. Kayak gitu. Pak, fast track. Lakukan aja fast track semampunya. Meskipun fast track itu bukan suatu kewajiban. Jadi fast track itu begini loh, Pak. Anggap katakanlah kita di sini ini sedang ingin diberikan emas 1 kilo, tapi tempatnya di Jakarta. Ya. Bapak Ibu harus ambil emas itu. Apa itu emas? Emas itu adalah hasil, profit, keuntungan. Ya. Nah, Pak Kosim ini hanya memberikan cara. Sampai harus ambil emas ke sana. Pak Kosim bilang gini, Pak, sampai untuk bisa ambil emas itu, sampai bisa naik sepeda motor lewat bawah. Benar ya? Atau Bapak bisa bawa mobil lewat jalan tol. Atau Bapak pergi ke Juanda naik pesawat. Sama-sama nyampe nggak? Beda di mana? Waktu dan kecepatan, benar. Ya kalau Bapak pengen yang gratis, ya sudah gratis. Monggo naik sepeda motor aja ke Jakarta. Tapi hati-hati ya. Banyak lampu merah. Banyak pasar tumpah. Banyak orang nyebrang. Apa itu? Banyak godaan.
Apa godaannya? Ditolak orang. Itu. Pak Imam adalah salah satu orang yang nggak pakai gini Bu. Saya nggak keluarin uang sepeser pun di situ. Karena memang nggak ada yang mau dikeluarin. Boro-boro mau beli paket, mau beli beras nggak ada waktu itu. Tapi saya orangnya nggak takut untuk kerja keras. Kalau memang ini halal, membuahkan hasil, kita kejar. Ya kalau Bapak bisa kerja sama seperti saya, nggak usah fast track. Sumenep 4 hari, ke Pati 1 minggu, boleh, nggak usah fast track. Tapi kalau Bapak nggak bisa fast track deh, saran saya. Saran aja sih. Karena apa? Ini ya, kenapa kok harus fast track? Wih, Pak Kosim mesej. Telepon tadi, bos, materinya fast track ya? Ya. Iya, saya ini boleh boleh belok kanan, boleh belok kiri, boleh, tergantung permintaan. Nah, kenapa Bapak Ibu harus fast track? Minimal paket bintang 2 1. Karena kalau Bapak Ibu pakai yang gratis, Bapak Ibu tidak akan ada beban pada saat sudah bosen dengan 0,3 meninggalkan akun itu. Karena nggak ngeluarin modal. 1. Kenapa kita harus fast track? Yang kedua, membuat viewpoint kita lebih besar pasti. Benar nggak? Kalau Bapak beli bintang 42 berapa per harinya? 64. Berarti udah paham tuh. Paket bintang 4 ya. Gitu. Dolar harian kita pasti lebih besar. Di sana timbullah kita semangat. Siapa yang mau bayar kerja 64 dolar di Indonesia? Ada nggak? Hampir 1 juta tuh. Nggak ada. Yang ketiga, pada saat fast track ini pasti orientasi cepat ke hasil. Kalau sudah hasil, efeknya adalah membuat kita lebih percaya diri. Karena kadang-kadang kita ditanya, Pak, pasti Pak, kowe oleh piro do itu? Nek sampean misi gratis, izin sampean. Tapi nek sampean misi bintang 5, itu. Ya nggak Pak? Tapi kalau sampean gratis, sampean delek no HP ini. Gitu. Iya nggak? Nah, karena dari rasa percaya diri sampean itu sebetulnya magnet loh Pak. Sampean nggak usah ngomong, mereka datang. Kenapa kok nggak ngomong? Sampean status, alhamdulillah hari ini cair 100 VP 1.420.000. Apa itu? Wah, ya toh? Loh, karena saya melakukan itu Pak. Saya bukan sedang bercerita ya. Ya, saya sedang bukan mengarang cerita. Saya sedang menceritakan apa yang sudah terjadi. Beda ya, pada saat Bapak sedang mengarang cerita, di sana terjadi satu kebohongan. Kebohongan itu memang nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh calon mitra kita. Bohong orangnya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu percaya penghasilan saya 3 juta sehari. Oh iya tau Mas, nyumbu karena saya kadang-kadang gini loh Bu, tiap hari nyubit kulit saya sendiri, takut mimpi. Karena penghasilan ini nggak pernah saya rasakan seumur hidup. Baru di Fituk
Katanya Pak Edi bener. Kadang-kadang kerja keras kita ini udah luar biasa di aktivitas kita sehari-hari. Tapi kadang-kadang kendaraannya yang belum tepat. Saya jualan pecel Bu, jam 12 itu harus bangun. Karena kenapa? Subuh saya harus ada di stadion. Kerja keras bos, itu bos. Saya dapat profit bersih 100.000 tuh, wah kayak Bung Tomo merdeka gitu tuh. 100.000 loh padahal. Makanya agak sedikit kaget saya mendapatkan penghasilan di VTube ini. Nah sekarang pertanyaannya begini, siapa yang masih misi gratis di sini? Ngacung. Oke, ngacung aja nggak apa-apa. Ngacung. Gratis. Oke. Bentar, saya mau cari contoh. Siapa yang ingin punya penghasilan 10 juta per 40 hari? Ngacung. Ngacung. Karena wes apa? Oke. Di bisnis VTube Bapak Ibu bisa untuk naik mobil, naik jalan tol ke Jakarta, ambil 10 juta per 40 harinya itu. Caranya dengan tembak paket bintang 4, 2 paket. Modalnya berapa? 30. Benar Mas Qasim ya? Tapi aku nggak punya uang. Kalau saya nanya duit, mohon maaf ya, aku nanya ke Om ini nih, Pak sampean paket berapa sekarang? Berapa paket? 4 paket. Misalnya 1 juta ya. Nah sekarang pertanyaannya, pengen nggak Bapak punya penghasilan 10 juta? Kalau saya nanya Bapak, Pak punya nggak uang 30 juta? Nggak punya. Jangan dijawab nggak punya. Tapi pertanyaannya, seberapa mau Bapak punya penghasilan 10 juta? Mau bohongan? Apa mau banget? Kalau Bapak dan Ibu mau banget penghasilan 10 juta per bulan, Bapak Ibu pasti memprioritaskan bagaimana caranya dapat 30 juta. Contoh, Bu mohon maaf ya, itu gelang itu adalah aset ya. Loh iya, itu tim saya, mohon maaf, saya mau cerita aja nih ya. Di Kamal itu ada guru TK namanya Bu Kurnia. Dia pada saat ditanya, Bu pengen nggak punya penghasilan 70 juta? Pengen Pak. Punya nggak modal 150 juta tembak bintang 6? Nggak punya. Pasti nggak punya, ngomong cuma guru TK. Dia PNS. Tapi apa yang dia lakukan? Karena dia mau banget punya penghasilan 70 juta, tidak akan sulit untuk mencari modal 150. Apa yang dia lakukan? Dia cabut SK-nya dari lemari, dia masukkan di Bank Jatim, cair 150. Loh, sekarang kalau 70 juta berapa kali putaran balik? 3 kali balik. Uangnya balikin ke bank. Nah, gua nggak butuh. SK-nya yang di brankas bank pindahin lagi ke lemari. Tapi ingat, pada saat SK itu balik di lemari, Ibu masih mempunyai aset mesin pencetak uang yang terus menghasilkan 70 juta. Gimana kalau misalnya Ibu punya penghasilan 70 juta? Cuman nggak nyentuh tanah jalannya mungkin. Agak ngawang-ngawang gimana gitu.
kayak gitu. Memang kadang-kadang Bu, kita memerlukan tenaga ekstra untuk bagaimana caranya bisa menghasilkan di sini, yang mudah-mudahan hasilnya ini bisa membeli impian ibu dan bapak yang tertunda. Saya mau nanya nih, penghasilan 70 juta per 40 hari kira-kira bisa nggak beli impian kalian yang tertunda? Statusnya pinjem ya. SK itu statusnya apa aset? Coba lihat deh aset di belakang bapak ibu yang punya apa, yang sekarang ini apa? Sepeda motor itu aset. Sepeda motornya bagus-bagus tuh. Ya, ya mohon maaf, kami tidak akan kasihan pada saat ibu mengeluarkan uang itu. Kenapa? Karena yang akan mendapatkan penghasilan nanti ibu. Aset sepeda motor itu adalah aset, tapi aset diam. Bapak ibu harus pinter membedakan antara aset diam dan aset menghasilkan. Sepeda motor itu ada aset. Dikatakan aset menghasilkan kalau ibu bapak nge-grab dapat hasil tuh dari sepeda motor. Tapi kalau cuman untuk foya-foya gini dikatakan aset diam. Mobil itu adalah aset, tapi aset diam. Dikatakan aset menghasilkan kalau mobil itu direntalkan. Bapak harus tahu tuh. Rumah ini adalah aset, tapi aset diam. Dikatakan aset menghasilkan kalau rumah ini dikontrakkan. Kayak gitu. Banyak alhamdulillah tim saya ya. Saya bukan nyuruh ya, tapi dia yang mempunyai inisiatif. Setelah mendengarkan, oh iya saya pinjem 3 kali putaran. Contoh misalnya, ya kan, sepeda motor harganya 30, tanam paket bintang 4, ya kan, yang awalnya pakai NMAX sekarang pakai Supra deh, nggak apa-apa. 10 kali putaran, 40 kali putaran pertama, kalau paket bintang 4 itu masih bisa jual $200, Mas. Saya sudah hitung dan saya sudah jalankan. $200 itu kurang lebih 2.800.000-an lah. 40 hari pertama ya. Di hari ke-21 itu bisa aktifkan paket bintang 3 21 gratis. Masih ada sisa 200 VIP. Untuk persiapan perpanjangan di 40 hari paket bintang 4-nya masih ada sisa 200 VIP yang bisa dijual. Dapat tuh 2.800.000. Di 40 hari kedua baru dapat penuh 10 juta. Di 40 hari ketiga dapat penuh lagi 10 juta. 40 hari keempat penuh lagi 10 juta. Balik modal nggak? Belikan sepeda motor lagi, belikan emas lagi. Tapi ingat, pasca daripada balik modal, bapak ibu masih mempunyai aset mesin pencetak uang yang terus menghasilkan berapa tadi? 10. Kayak gitu caranya. Ya kalau ditanya, Pak punya enggak uang 30 juta untuk tanam bintang 4? Nggak mungkin punya. Apalagi yang karyawan tanggal 15 sudah ambekan kosong gitu. Loh iya, saya juga bekas karyawan soalnya. Tanggal 15 itu koma-koma gimana gitu. Nyendat. Nah sekarang ya kan, yang harus dijawab adalah bukan seberapa punya atau seberapa bisa saya sukses di YouTube. Pertanyaan yang harus dijawab adalah seberapa mau untuk bisa mendapatkan penghasilan itu. Bermanfaat nggak untuk kehidupan saya? Penghasilan 10 juta itu. Saya nggak berani main ekstrim Pak di sini. Jadi batas ambang atasnya itu paket bintang 4 ya. Tapi kalau saya di Madura mainnya ekstrim Pak. Kalau nggak 56. Sekarang ini saya butuh 60.000.
Viewpoint. Siapa yang mau jual? Mau? Saya beli. Di rekening saya ada 900 juta. Bantu tim paket bintang 6 akun. Ya akibat itu mindahin SK semua. Ya di Madura main ekstrim saya 56. Kayak gitu. Ya kalau Bapak punya uang 75 juta, hajar bintang 5. Profit bersihnya 25 juta bos per 40 hari. Kalau yang 150 juta profit bersih berapa? 70 juta. 3 kali putaran balik bos. Tapi ingat, setelah balik modal, waduh, penghasilan 70 juta itu membuat sampean ngambang bos. Mobil kadang-kadang dipakai Sabtu Minggu. Kenapa? Gara-gara nggak punya bensin. Tapi kalau sudah punya penghasilan 70 juta, sampean mau kemanapun bebas. Nah sekarang, seberapa prioritas kita mengupayakan untuk punya modal itu jawabannya. Karena kenapa? Sampean mengatakan mau banget punya penghasilan itu, Pak. Cari member sulit nggak, bos? Hah? Lumayan. Gampang-gampang sulit. Kenapa? Karena Bapak belum yakin. Karena Bapak belum menghasilkan. Ini ya, penghasilan di sini kan ada 3. Ini terakhir ini ya, biar nggak lama-lama. Karena Pak Edi udah lapar juga. Enggak ya, Mas. Dia lagi meeting. Ya. Ya, penghasilan di sini ada berapa? Benar ya? Tapi kalau saya 4 sama Pak Edi. Ada gaji PLC. Ya. Kita punya 4 penghasilan. Di Indonesia ini ada 15 juta, hampir 16 juta mitra baru. Benar, mitra ya? Dari 15 juta itu terpilih hanya 500 orang yang qualified untuk menjadi seorang PLC. PLC itu adalah orang yang bisa sentuh langsung perusahaan, yang sering diajak Zoom meeting kayak gitu. Jadi kami tahu arah dari Fitup ini mau kemana. Ini masih fase 1 ya. Akan ada 4 fase nanti. Fase 1 aja Fitup ini penghasilannya kayak gini saya rasakan. Bagaimana dengan fase 2? Bagaimana dengan fase 3? Apalagi fase 4 yang pada saat Fitup ini sudah go internasional Asia. Aduh, aku nggak bisa bayangin. Fitup ini memang penipu. Terutama Pak Edi tuh penipu tuh. Dulu saya dijanjikan lumayan Pak Imam, itu penghasilannya cuman sebulan kalau dikerjakan 2-3 bulan itu bisa dapat 2-3 juta per bulan. Bohong. Yang saya dapatkan bukan 2 juta 3 per bulan, per hari. Bohong. Ya, Pak Edi penipu. Bilangnya 3 juta per bulan. Dasar. Nah sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Ya terlepas Bapak Ibu mau fast track apa enggak, menjalankan bisnis ini harus semangat. Ya, ada 5 hal bagaimana tips sukses di bisnis Fitup. Ini bukan saya ngarang ya, yang saya jalankan. Nomor 1, miliki impian yang kuat. Saya coba bedah ya. Saya menjalankan bisnis ini 8 bulan Bu. Jangan lihat imam yang sekarang, lihat 8 bulan yang lalu sampai sekarang prosesnya seperti apa. Itu yang harus Bapak lihat. Kalau dilihat imam yang sekarang ya enak 3 juta sehari. Tapi bagaimana prosesnya? Ya kita sama Pak, Fitupnya sama, sistemnya sama.
mentornya sama Pak Edi. Kenapa ada orang yang gagal, ada orang yang sukses? Dari kemauan. Oh, ini calon golmu ini udah muncul nih. Ya, tergantung kemauan bagaimana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan 8 bulan yang akan datang dari sekarang? Kalau memang penghasilan 3, nggak usah 3 juta deh, 1 juta aja sehari, di 8 bulan yang akan datang, Bapak Ibu selalu gandeng tuh mentor. Apa yang harus saya perbuat, Pak? Saya ingin sukses. Nggak usah 3 juta deh, 1 juta aja sehari. Sehari ya. Bisa nggak beli impian Ibu yang tertunda? Nggak lama kok, 8 bulan. Siapa yang karyawan di sini? Ngacung. Oke, berapa tahun? Hah? 5 tahun. Sudah punya penghasilan 3 juta sehari? Jangan dijawab. Kalau memang di luaran sana tidak ada kendaraan yang bisa memberikan penghasilan sebesar yang, jangan penghasilan Pak Edi lah ya, sampai nanti muntah-muntah. Saya aja lah. Ya. Kalau memang di luaran sana tidak ada pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan itu, kayaknya nggak ada alasan deh Bapak Ibu nggak serius di situ. Kalau memang Ibu pengen sekali membeli impian Ibu dan yang tertunda. Coba aku nanya Ibu, kalau punya penghasilan 3 juta sehari, Ibu mau apa? Mau apa aja? Apa? Apa impian Ibu apa yang terbesar? Oh. Bu, sampean dapat 3 juta sehari, sampean bisa umroh tiap bulan. Loh, umroh kan cuma 30 juta toh. Berapa? 37. Tak kasih korting 50 deh. 3 kali 40 berapa? 120 juta. Bisa nggak umroh tiap bulan? Nah sekarang pertanyaannya, seberapa mau Ibu pengen mempunyai penghasilan itu agar Ibu bisa membeli impian Ibu yang tertunda? Itu pertanyaannya yang harus dijawab. Siapa yang bisa menjawab? Diri sendiri. Karena yang punya impian itu adalah kita. Makanya saya bilang, yang ke-1, tips sukses di bisnis ini, miliki impian yang kuat, bukan hanya besar ya, yang kuat. Kenapa saya bilang kuat? Karena pada saat perjalanan nanti akan ada banyak kendala, akan ada banyak rintangan, ditolak orang. Kadang-kadang suamimu nanti, Mas, fast track 30 yuk, ngawur. Curhat. Curhat, Bu. Ingat ya, kadang-kadang orang yang menghambat kesuksesan kita adalah orang yang sangat kita sayangi loh. Ingat, hati-hati. Termasuk istri saya juga. Opo Mas, bisnis kok ngono mbok dalani. Tapi sekarang kalau udah dikasih, saya ke istri saya bilang gini, di dompetmu jangan sampai ada lebih serupiah pun 1 juta. Di bawah 1 juta saya isi ulang. Wes. Jadi di dompet jangan sampai kurang dari. Ini komitmen saya kepada istri saya. Akhirnya kenapa? Oh aduh, dia hampir platinum sekarang. Kerjanya lebih gila dari saya. Wong wedok ini wis ngene. Waduh. Ala guyu. Ya ono ibu guyu nang jopo. Ini suaminya, Pak. Suaminya. Suami istri. Kak. Pesan ya, suami istri kalau udah positif di bisnis itu cepat, Bos. Saling mendukung, nggak seperti ya, karena suami ibu nggak hadir, coba hadir, hah? Ya nggak mau aja. Ibu harus menjadi bukti. Sudah cair,
Sudah pernah cairin? Ya sudah, nikmati sendiri Bu. Enggak usah ngomong, ya nggak apa-apa, udah nggak masalah. Nah, bisnis ini kalau dikerjakan bersama pasangan Pak, coba. Karena kenapa? Contoh, Mah, aku sekarang diajak Pak Edi ke Gresik, mungkin nginep 3 hari. Oke. Oke. Soalnya kenapa? Beliaunya tahu apa yang saya lakukan. Saya sedang membangun tim, saya sedang membangun aset. Nah, ingat kata Jack Ma, mumpung ingat ya. Apabila kerjamu masih menghasilkan uang, bersiap-siaplah kerja kamu kerja lamanya. Siapa yang kerja menghasilkan uang di sini? Kerja dapat duit, gaji semua. Ya, enggak, uangnya dipakai habis, besok kerja lagi, dapat duit dipakai, ya toh, habis kerja lagi. Ingat ya, kita dipaksa untuk tidak kerja karena 2 hal. 1 karena usia, 2 karena sakit. Penghasilannya masuk nggak? Nggak masuk. Makanya katanya Jack Ma, ya kan, bekerjalah untuk membangun aset. Kenapa Pak Imam dibayar 3 juta sehari? Karena Pak Imam sudah membangun aset. Apa asetnya di sini? Penonton aktif. Yang aset ini sedang memberikan penghasilan kepada Pak Imam 3 juta sehari. Nah kayak gini nih, bangun aset Pak, saya Pak. Cuman ini asetnya Pak Kosim. Jadi minta bantuan, Pak Imam minta bantuan dong ke tim saya. Ya oke, nggak masalah. Ya meskipun pada saat ibu nanti tabrak paket ya kan, nggak ada pengaruh ke saya. Tapi di dalam hati saya, pada saat ibu melakukan apa yang saya pernah sarankan sekarang, pada saat ibu merasakan penghasilan itu, ada nilai tersendiri di dalam hati saya. Kayak gitu. Makanya Pak Edi selalu bilang, bekerjalah pakai hati. Pak Edi menyarankan saya seperti itu. Pak Edi ini luar biasa. Itu Pak Edi selalu bilang pakai hati Pak Imam. Salah satu contohnya begini, toh ya kan, saya pernah nakal. Saya kepada investor, ada satu investor saya bilang gini, saya niatkan 5% Bu, kan dapat 5% tuh, iya kan, bonus referral 5%, benar. Saya niatkan agar supaya saya dapat 5%, gak join loh Bu. Pak, bintang 5 ya. Kan lumayan tuh kalau bintang 5 saya dapat $16 sehari. Tapi saya naikkan 5%, nggak join. Karena niatnya sudah egois. Mementingkan diri saya sendiri. Niatkan pada saat kita memberikan informasi ini kepada orang, niatkan kita untuk membantu. Mudah-mudahan apa yang menjadi peluang bisnis ini yang saya genggam ini bisa juga bermanfaat buat mereka. Kuncinya di sana Pak, makanya closing terus pasti. Karena kenapa? Dari hati. Membantu orang lain. Bantu orang lain, benar. Niatkan bantu. Kayak gitu. Sudah tahu ya paket bisnisnya, udah tahu semua ya di sini ya. Paket bintang 2 itu modalnya berapa? 6 ya. 6 itu penghasilannya kurang lebih 1 Bu. Terus naik lagi ke bintang 3 itu modal 15. Itu penghasilannya 5 per 40 hari. Naik lagi ke bintang 4 modal 40, modal 30 sorry. Itu penghasilan 10. Modal bintang 5 ini 75, penghasilan 25 per 40 hari. Yang tertinggi ini yang saya lakukan di Bupati Bangkalan. Dia tembak bintang 6 2 paket.
modal 150 juta, penghasilan 70 juta per 40 hari. Dia kenapa dia tembak bintang 62 untuk istri satu, untuk istri duanya? Karena saya menyarankan ini, saya bisik-bisik sama Relatif, sama Bupati, sampean pingin nggak? Sampean nggak keluarin belanjaan seumur hidup? Emang ada jalan? Ada. Modalin 300, buatin 2 akun bintang 6 biar YouTube yang belanjain mereka. Cocok gimana? Sampai sekarang nggak pernah. Tapi jangan ditiru ya Pak ya. Nanti pos 1, pos 2 lagi. Jangan. Nggak, maksudnya yang bapak-bapak ini, kalau bapak pingin nggak ngeluarin belanjaan dari ini, ya kan? Berapa belanjaannya ibu? Misalnya 10 juta, ya kan? Modalin 30. Ibu yang suruh kerja, hasilnya suruh buat belanja. Anak saya juga seperti itu. Anak saya yang dewasa ini kan 3. Saya modalin 15-an semua bu. Penghasilannya kan 5 tuh. Nah, jadi saya tidak memberikan ikan ya kepada mereka ya. Saya memberikan pancing sama kolam. Ini penghasilannya kan 5 tuh. Iya kan? Ya udah, itu uang jajanmu sebulan ya. Nggak usah minta sama Abi lagi. Siap Bi? Wes, enak. Udah nggak ada hubungan gini. Bi, duit Bi. Nah, sebelumnya kan gini. Sekarang ada VTube, dia cairin sendiri. Ada butuh apa cairin sendiri, ada butuh apa cairin sendiri. Ya kecuali kebutuhan-kebutuhan besar. Apa gitu di luar konteks jajan, baru dia mengajukan proposal. Tapi kalau untuk uang jajan saya aman bu, sekarang nggak gini-gini anak saya semua. Karena kenapa? Masing-masing mereka punya bintang 3, 321, 321. Yang SMA 4321, 10 juta. Karena kenapa? Yang SMA sudah goal. Anak saya SMA udah goal bu. Masa ibu masih silver? Ayo semangat. Anak saya SMA itu gurunya dihajar semua bu. Ya bukan diajar mogol gini, suruh ikut VTube semua. Iya teman-temannya itu suruh ikut VTube semua. Karena kenapa? Dia merasakan perbedaan orang tuanya sekarang pada saat ikut VTube sama sebelumnya. Bi, padang Bi. Yuk, nggak pernah enggak. Kalau dulu nggak enak, padahal nggak punya duit. Alasannya kan jangan. Kalau sekarang aman. Kalau cuma masalah makan aman bu di VTube, bener. Jadi ya, nomor 1 miliki impian yang kuat. Nomor 2, upgrade diri dulu. Dengan cara apa? Belajar. Marketing plan VTube sama Kopas Tuntas VTube itu habiskan. Kenapa saya harus melakukan itu Pak Imam? Karena sampean ingin mempunyai penghasilan 2 juta per hari di 8 bulan yang akan datang. Kan bisa, nggak bisa harus upgrade diri. Karena sampean akan menghadapi banyak orang, akan menghadapi banyak pertanyaan. Kalau sampean nggak paham, nggak punya senjata, mati sampean. Oke ya, yang kedua upgrade diri. Yang ketiga lakukan yang perlu dilakukan. Aku nggak punya duit Pak Imam. Oke, lakukan yang perlu dilakukan. Apa? 4 langkah sederhana. Siapa yang belum tahu 4 langkah sederhana? Belum tahu? Sim, Bambo aja di Sim. 4 langkah sederhana ini adalah strategi perusahaan untuk bisa membentuk penonton yang banyak dalam waktu cepat. Ini 4 langkah sederhana. 1, login, cari wong Gresik, daftar. Yang kedua, menyelesaikan misi harian, nonton iklan 10 kali. Yang ketiga, beritahu bisnis ini kepada 20 orang. Yang keempat, duplikasikan. Nah ini langkah keempat ini yang ajaib. Duplikasi. Apa itu duplikasi? Ajarkan kepada 20 orang ini untuk juga melakukan 4 langkah sederhana. Ajarkan, edukasikan.
Nah, duplikasinya juga gini. Misalnya nih, aku nanya sama Om, pengen nggak dolar lebih besar tiap hari? 4 langkah ya Om, lakukan. Kayak gitu loh, ini duplikasinya. Apa itu 4 langkah? Login Om, daftar. Ayo tak daftarin. Nomor 2, menyelesaikan misi harian, nonton iklan 10 kali sehari. Nomor 3, Om nanti ngajak 20 orang ya. Nomor 4, nanti pada saat Om ngajak 20 orang, duplikasikan ya Om. Caranya gini Om. Nah, seperti sampai sekarang sedang mengcopy apa yang saya katakan, nanti pastekan kepada mereka. Nanti nih kepada yang 20 orang ini, tanyain juga seperti saya menanyakan kalian, pingin nggak dolar yang lebih besar tiap hari? Pingin. 4 langkah ya, gitu loh. Artinya 20 orang ini masing-masing melakukan langkah ke-3. Artinya mereka masing-masing ngajak 20, bener nggak? Kalau 20 masing-masing ngajak 20, berapa penontonmu sekarang? 400. Oh. Kadang-kadang yang 400 ini nggak kenal sama kita. Temennya teman kita, kadang-kadang kita nggak tahu sudah loh. Apalagi teman-temannya kita. Apalagi teman-temannya kita. Nggak tahu. Nah, ini sistemnya yang luar biasa, makanya lakukan sesuai sistem 4 langkah. Nah, gitu. Oke ya, masuk akal ya. Bagaimana? Karena besar kecilnya penghasilan kita di sini bergantung dari banyaknya penonton. Sama seperti YouTuber, bergantung dari banyaknya viewer, penonton. Nah, bagaimana caranya membentuk penonton yang banyak dalam waktu singkat? 4 langkah. 20 ngajak 20, edukasikan. Gitu loh. Apa marketing plan segala macam, kasih edukasi dia. Oke ya. Melakukan yang ketiga tadi, yang melakukan yang perlu dilakukan. Langkah keempat, konsultasikan mentor. Buat target. Jadi bukan hanya jangan kayak akhir gini, Bu. Saya bulan ini harus, nah gitu loh. Konsultasikan ke mentor, bagaimana cara saya untuk mendapatkan itu, kayak gitu. Jadi targetnya sampai nanti skip nih per hari saya harus punya berapa mitra. Jadi ada prioritas untuk mengerjakan itu, Pak. Jadi bukan hanya daftar ya nggak daftar ya kapan tuh Ibu harus punya target kayak gitu. Konsultasikan ke mentor, bagaimana caranya saya dapat itu. Terus yang kelima terakhir adalah berdoa, terutama kepada ibu yang masih ada. Tajam doanya itu. Berdoa, ya. Semangat untuk punya penghasilan 2 juta sehari di 8 bulan yang akan datang. Semangat. Statement saya terakhir, kalau pedagang kaki 5 saja bisa, kalian pasti bisa. Good, Evan. Good, Evan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini aja. Mungkin di sini tanya jawab aja ya. Sesi tanya jawab. Sambil menunggu Pak Edi, ya kita tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang perlu. Ya, jadi begini, berharap, ya kan, keluar dari sini. Kadang-kadang kita mau melakukan, tapi kadang-kadang iya nggak sih? Ragu. Ya, jadi begini. Ini hasil ya. Hasil ini akan didapat kalau Mbak action. Jangan mimpi hasil didapat kalau nggak action. Benar? Oke. Kenapa kita action? Karena kita sudah mempunyai satu keyakinan. Benar? Kenapa kita kok yakin? Karena di hati Mbak sudah tidak menyimpan keraguan. Poinnya adalah untuk bisa mendapatkan hasil
hapus keraguan, menjadi sebuah keyakinan. Dari keyakinan ini Bapak Ibu akan action, melakukan. Dari melakukan akan mendapatkan hasil. Ada yang punya 30 juta Pak, tapi saya ragu. Ya jangan harap dapat 10 juta, udah gitu aja. Nah, pertanyaannya sekarang, step awal, tanyakan apa yang menjadi ganjalan di dalam hati. Ganjalan itu kan ragu-ragu ya. Saya berharap keluar dari rumah ini, Ibu sudah bersihkan semua yang di dalam hati keraguan-raguan itu. Makanya tanya. Pak Imam insya Allah akan jawab dengan logika yang paling sederhana. Paham? Agar supaya keraguan-raguan itu berubah menjadi sebuah keyakinan. Dari keyakinan itu dengan sadar Mbak akan melakukan. Dari melakukan itu insya Allah akan dapat hasil. Paham ya? Oke, ada yang mau nanya? Terkait apapun yang berhubungan dengan itu. Tentang paket ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Weli. Saya mau tanya, seandainya kalau kita fast track dengan nilai uang yang 30. Yang 75 nggak apa-apa Pak? Enggak, cuma tanya. 30 pun belum ada Pak. Oh ya. Ya, saya cuma tanya 30. Terus dengan uang itu kita income tadi 1 bulan per 40 hari dapat 10 juta. Sedangkan saya nggak punya referral. Terus gimana? Katanya kalau nggak punya referral itu potongannya banyak. Ya, gimana itu? Tolong dijawab. Oke, terima kasih. Itu persis sama dengan mitra saya yang ada di Papua. Dia tembak bintang 5. Dia seorang polisi. Iya kan? Dia setelah bintang 5 baru tahu ada potongan. Ya. Wih, 50%, banyak banget kan begitu. Saya bilang begini, Bos. Jangan terfokus kepada kendala. Fokus sama solusi. Bagaimana caranya agar kita dapat potongan 30%? Karena rata-rata di sini 30% Pak di Indonesia. Bagaimana caranya? Sponsorin 10 orang, selesai. Yang penting terdaftar Pak. Ini cara jelek ya. Bapak beli perdana, kalau memang Bapak nggak mau bersinggungan dengan orang, Bapak beli perdana 10, ya kan? Bapak pinjem KTP sama Pak RT. Daftarin semua 10 orang agar supaya Bapak di level 3. Ada 30% potongan sudah. Ini kan sebuah solusi. Bener ya? Jangan terfokus di kendala, saya bilang. Kalau kita fokus di kendala, kita nggak kemana-mana, udah menggerak aja. Karena dengan kendala 50% yang awalnya Bapak mau untuk tanam bintang 4 agar Bapak pengen punya penghasilan 10 juta, gara-gara 50% kendala itu Bapak nggak jalan-jalan. Solusinya adalah yaitu ya kalau bisa ibu daftarin, anak daftarin, ya anaknya orang daftarin, kayak gitu Pak. Daftarin aja, terlepas dia mau aktif apa enggak, yang penting terdaftar. Karena itu akan ada hubungannya dengan experience. Ya. Jadi 0 experience sampai 200 experience, ya. Sampai 190 experience itu 50%. 200 experience ke 400 experience itu level 2, 35%. Ya. Baru di atasnya itu 30%. Caranya bagaimana? Sponsorin 10 orang Pak, agar Bapak punya potongan biaya 30%. Meskipun 10 orang itu Gak aktif, yang penting terdaftar. Gak masalah.
Ya kayak bupati, sama Bapak. Cuman bedanya Bapak bintang 4, di sana bintang 6. Piye iki? Yo sampean pembantu nih kumpul no kabeh nek kon nek sampean ngomong daftar. Kalau nggak daftar deh. Pengen dipecat tau. Daftar semua. Jadi fokus hasil ya Pak ya. Fokus solusi, mohon maaf. Fokus solusi. Ya. Jadi yang dipertanyakan Bapak ini bagaimana Pak solusinya kan begitu. Solusinya adalah sponsorin 10 orang. Walaupun dia tidak aktif, yang penting terdaftar. Syukur-syukur aktif. Kayak gitu. Nah, oke. Siapa nanya lagi? Ya Pak. Ini perubahan. Ini Pak. Biar yang lain dengar Pak pertanyaannya. Ini pertanyaan yang jadul. Jadul. Kita daftar hidup sudah dilengkapi. Kita fast track. Anggap fast track 2 bintang 2 1.500.000. Setelah kita fast track, kita tidak bisa merospek orang lain. Ngalor ngidul ngalor itu gak percaya. Terus sekarang ada pertanyaan yang sifatnya itu bagaimana uang saya bisa, kita mengejar bisa loh Pak, tiap hari kita nonton iklan 10 kali sukses dalam perjalanan sama berapa perjalanan. Ya. Uang udah 1.500.000, balik modalnya dibutuhkan waktu berapa? 3 kali semuanya. 4 kali maksimal. Oh gitu. Bapak misalnya nggak ngajak orang ya? Ya. Bapak kerjain aja. Ada paket yang di bawah yang masih belum aktif, viewpointnya kuat, gulung lagi. Nanti lama-kelamaan ya, Bapak akan punya paket bintang 2, 4. Gulung aja terus sudah. Yang untuk katakanlah duit yang 1,5 juta itu hilang udah. Tapi Bapak saya yakin pasti akan melakukan terus. Kenapa? Karena Bapak butuh balik modal tuh. Jalanin aja 10 iklan sehari terus. Apa sih beratnya 10 iklan sehari? Gak berat toh? Enggak. Makanya saya bingung pada saat itu, saya nggak ada waktu untuk jalanin itu. Ya Allah, aku bilang dasar bebal. Hah? Iya. Udah ya Pak ya? Ya, paham. Oke, lagi Bu. Aspek. Gak ada ya? Nah, ini saya mau kasih. Kenapa? Ini ya? Ya, monggo silakan. Sini Bu. Apalagi sampean Bu platinum suruh geser. Assalamualaikum, saya Bu Maria dari Indriarejo. Saya yang mau tanyakan, kalau misalnya fast track, saya nggak muluk-muluk sih, 1 bulan. Omongannya fast track apa sih? Ya weh, yuk, Jul. Misal 1 bulan, saya cuman pengen penghasilan 1 bulan 3 juta. Itu kalau fast track berapa nilainya? Fast track berapa? Saya boleh nawar nggak penghasilan sampean? Jangan 3 juta, 5 juta deh. Mau? Ya. Ibu siapkan 1000 VP di akun. Gini Pak, saya kan sudah berapa bulan itu kondisi nomor saya hangus. Ya, saya sudah laporan ke Pak Kosim, sudah daftarkan, tapi ternyata saya sampai 3 bulan itu belum ada konfirmasi sama sekali. Terus saya dikasih nomor sama Pak Kosim, namanya Pak Edi. Sekarang ini masih hangus. Sekarang belum bisa dipakai. dikerjakan. Cuma saya kemarin didaftar sama Mas Rubas pakai nomor baru. Oke. Pakai nama anak saya. Oke. Kerjakan ini aja dulu Bu, nanti sekali di sana nanti ada pertemuan. Itu yang nomor lama udah berapa referral? Belum juga. Ya banyak juga. Sudah banyak. Iya. Sudah banyak. Iya. Tapi nomornya Ibu tahu. Tahu. Bisa masuk ke akun. Bisa, tapi untuk WA saja. Enggak, maksudnya di akun yang lama, yang akun yang nomor yang hangus itu, ya. Ibu masih bisa masuk ke akun itu toh? Bisa,
Kenapa kok nggak bisa? Nggak bisa dijalankan. Buka akun bisa? Bisa. Di sana atas nama ibu KTP-nya. Ya. Pak Kosim. Nanti gini ya. Kasusnya ibu ini. Nanti gini Bu, ibu foto selfie ya. KTP pegang kanan. Sudah. Jadi pengajuan perubahan nomor. Ini punya ibu ini kan mau nomornya hangus. Akunnya dia itu sudah banyak referral. Ya. Oh nunggu balasan Pak ini. Oh ya udah. Tapi tahu toh caranya toh? Udah. Berapa hari udah? Coba. Jadi nomor barunya sudah siap. Kemarin sudah yang belum dikerjakan besok ada. Jadi gini caranya. Pada saat ada perubahan nomor, ya, misalnya nomornya hangus, ya, syaratnya itu nomor 1 ibu foto selfie, ya, foto selfie, tangan kanan pegang kertas, tangan kiri itu, tangan kanan pegang KTP, sorry, tangan kiri pegang kertas, tulisan fitut terus tanggal pengajuan, tulis ya, oke, nah setelah itu Kalau ini mas, karena pacuan ini mas. Apa? Saya itu mas. Tolong mas. Lalu kasih mas. Kano mas. ya seharusnya ini sudah. Kapan diajukan? Kapan diajukan lagi? Tanggalnya buat yang baru ya. Kertasnya buat yang baru Pak. Ya, tanggal. Ya. Nah, terkait ibu ingin punya penghasilan yang itu, ya. Pengen nggak saya tambahin 2 juta, 5 juta? Oke, modalin 15. Paket bintang 2, dari paket bintang 32 awal, di 40 hari pertama ibu bisa mengaktifkan paket bintang 2 penuh 4, paket bintang 18 gratis. Nah, di 40 hari pertama ibu masih bisa jualan 100 VP. Kalau bintang 3, kalian 15. Nah, nanti 40 hari selanjutnya ibu bisa dapat 5. Gak usah ibu main sendiri aja dapat 5. Karena ini kan personal bonus yang dimainkan. Ya, personal ini Pak. Beda kalau Bapak misalnya mau ngajak orang. Nah ini. Mumpung ingat saya ya. Kalau kita pengen sukses di situ, Pak, begini, yang ngefek. Ya. Bu, mungkin ya, untuk kita bisa sukses di Fitur gini. Di sini kan ada 3 penghasilan. Penghasilan personal bergantung dari paket yang kita aktifkan. Terus yang kedua adalah referral bonus. Kita dapat 5% kepada orang yang langsung kita ajak. Dia dapat berapa dolar, saat itu kita dapat 5%. Bukan motong ya, kita dikasih sistem. Ya, terus yang ketiga kita dapat grup poin. Grup poin ini pada saat Amerika. Kayak Pak, siapa namanya? Pak Kosim. Ya kan, Pak Kosim ini dapat 8 dolar sehari. Turun ya. Nah, makanya cepat naik ke platinum. Ya enggak turun. Ya, jadi begini. Nah, untuk bisa dapat 3-3-nya, yang penghasilan personal yang harus digedein. Penghasilan personal ini akan berimbas kepada referral bonus, Pak. Kenapa? Ya itu tadi ditanya, kamu dapat berapa? Aku dapat 10 juta. Kok bisa? Ya aku modal 30. Kok gitu ya caranya ya?
Iya, ya sudah deh, aku juga ikut. Biasanya gitu. Orang yang kita ajak itu menduplikasi, kadang-kadang menduplikasi apa yang kita sudah lakukan, Bu. Kalau kita main 4, iya. Orang yang kita ajak itu kadang-kadang juga main 4, tapi paling apes 3. Tapi kalau ada orang yang nggak terima, pada saat ibu main bintang 4, dia main bintang 5, Pak. Nah, pada saat ibu mempunyai referral bintang 4 juga, sama seperti yang ibu lakukan, ibu dapat 5,5% du referral bonus, $5,5 per hari. Kalau ibu punya referral bintang 4 321, ibu dapat $5,5 sehari. Kalau punya ibu 10, punya referral 10 bintang 4 321, ibu dapat $55 sehari. $50 kali 40 berapa? 2.000. $2.000 itu 30 JT, Bos. Nah, bermula dari personal, Pak. Dari personal ini Bapak tunjukkan kepada orang caranya bagaimana, Pak. Ya kan? Saya modal segini, fast track. Modal 30, punya penghasilan 10. Ya udah deh, aku sama. Rata-rata dari itu. Daripada uang ada di bank, masa menghasilkan 10 juta bunga? Enggak. Daripada disimpan di bawah bantal, menghasilkan. Oh, jangan ketawa. Nah, jadi kutip, hilang tuh duitnya. Ya, jadi bermula dari ini, Pak, ya, dari personal dulu. Ini nanti akan berimbas ke referral. Nah, karena referralnya banyak yang nembak, secara otomatis grup ini akan dapat, Pak, karena kita pasti naik peringkat. Ini strateginya. Ini dari personal dulu. Terus Pak Imam gratis gimana caranya? Ya aku modal nekat aja, Bu. Aku ditanya memang kamu dapat berapa? Yang baru mulai, Pak. Sekarang ini enak, Bu. Bukti itu bertaburan sudah. Kalau dulu saya, ya Allah, mengenaskan. Nggak ada dulu itu fast track, Pak. Exchanger counter itu baru dikeluarin 2 bulan setelah fitur launching. Semula dulu bermula dari 0,3 semuanya, karena fitur nggak jualan VIP dong. Kayak gitu. Dulu bermula dari 0,3 semua. Baru di bulan kedua dibukalah tuh exchanger counter. Baru ada jual beli VIP di sana, fast track. Nggak ada dulu pertama kali launching VIP fast track langsung nggak ada. Sekarang enak, VIP ini sudah ada. Ibu tinggal katakan kepada diri ibu dan bapak sendiri, aku ingin punya penghasilan yang mana. Itu aja, Pak. Iya kan? Ya bergantung dari kemauan juga. Ibu mau yang mana sama bapak? Mau begini yang ini? Ya kan? Upayakan tuh modal. Kayak gitu. Paham ya, Pak ya? Bu, terjawab ya, Bu? Pengen yang 5? Siapa 15? Mois, luar biasa. Oke. Ya? Sudah? Ada yang nanya lagi? Tanya aja. Mumpung saya baik hati mau ngeluarin ilmu ini. Iya. Ini guru TK itu luar biasa. Ya, Pak, monggo silakan. Ya, ini banyak tantangan di lapangan. Bahkan orang-orang yang sudah gabung kadang masih ragu. Ini legal, macam-macam. Duitnya iso tenang, bujuin. Dolar kok jadi rupiah. Banyak masuk jadul-jadul Indonesia. Tidak maju ke uangnya kelot-kelot. Memang kenyataan di lapangan seperti itu. Lah untuk memajukan masyarakat itu kita butuh ilmu seperti Pak Imam tadi. Ini ilmu yang berharga bagi saya. Tinggal semangat kita untuk meraih prestasi itu bagaimana. Tinggal kita kalau mau saya sendiri modal kecil. Aku di modal gede di sawah tak gopo sawah kaya nis telungan bisa kadang-kadang 1 juta kentil itu ngoyo gak karuan. Bisa bebas buat bisnis
supaya kita daftar haji dalam waktu dia beritahu kita ini semangat seperti itu. Kalau anda harus masuk sukses diri, niatilah. Moga-moga aku dengan hari itu ya Allah, moga roh Mekah Madinah bolak balik. Contohnya Pak Kosim kemarin bulan depan ke rumah saya ke Jombang. Pak Fendi, insya Allah tahun 2021 ini saya akan syukuran haji, mungkin ini yang satu, kedua arep munakno, ketiga daftar haji sekalian. Bagaimana? Ini contoh. Terima kasih untuk itu. Perlu, nah, terus ada pertanyaan yang sering terjadi, Mbak. Piye carane jadi duit? Wong daftar gratis tak kok bayaran piro, ke carane gimana ini banyak. Nah ini untuk perlu diberi penjelasan kita kalau bisa mau belajar caranya untuk dari dolar ke rupiah itu bagaimana. Contohnya Pak Kosim kemarin di grup itu ada rupo vario itu bagaimana terusnya. Nah ini untuk teman-teman yang lain nanti bisa penjelasan yang lain. Terima kasih. Ya, makasih. Mudah-mudahan tercapai Pak. Ini yang perlu diketahui ya, di grup kami itu ada salah satu mitra, dia punya travel umroh ya, sekarang ini sudah mengadakan list nyicil pakai VIP. Ini benar nggak Bu? Ini Pak Imam ada berapa biji? Coba daftar. Alhamdulillah Imam daftar 5 umroh, nyicil dari sekarang. Gak apa-apa daftar. Iya daftar aja. Ya, cicilannya per minggu 40 VIP. Kalau per bulan berapa? Bulan 160 VIP. Bayar VIP. Siapa bilang VIP nggak laku? Nah bagaimana caranya? Ya, ibu modalin 30 per 40 hari kan dapat 700. Iya kan? Yang 160 cicilkan, sisanya buat makan. Nah, 1 tahun ke depan berangkat umroh. Ini benar. Ini Pak, bayar VIP coba di atas, mohon maaf. Bayar berapa ini? 160 VIP per bulan. Kalau per minggu 40 VIP. Bayar VIP. Kalau ibu mau daftar, nggak apa-apa, umroh nggak masalah, kita gabung nanti. Gitu? Iya boleh. Daftar ya. Ya ibu. Ya. Pak, ya. Jadi 30 juta modal, ya kan? Kalau memang ada yang punya impian umroh, ya. Per 40 hari itu kalau pakai bintang 4 itu kan dapat 700 profit tuh. Ya, yang 160 bayarkan cicilan. Ya, yang 540 buat jajan ibu sebulan, nggak kerasa. Biar Fitub yang bayar cicilan umrohnya, kayak gitu ya. Kalau sekarang modal 30 juta bagaimana Pak? Kita bisa hidup setahun ya berapa? 600, 500, anggap 500. 500 itu 7 juta setengah Bu. 500, anggap katakanlah 200 untuk cicilan umroh, ya kan? Yang 500 ibu untuk makan, 500 VIP itu 7 juta setengah. Cukup nggak? Cukup. Kayak gitu. Modal 30 Bu, kalau sama umrohnya. Ya, tidak ada yang nanya lagi, Ibu, Bapak? Enggak. Terakhir, bonus. Enggak apa-apa, nanya aja. Ya ini pertanyaan untuk semangat lagi pada teman-teman. Ada berita dari saudara kita, saking cintai dengan Fitub, saking semangat dengan Fitub,
Dicontoh, saya dengarkan sendiri langsung pada, tapi yang bersangkutan dari mitra saya. Ya Allah, berangkat nang bank, utang bank, langsung daftar, langsung wani fast track-an semua. Ternyata dengan semangat itu insya Allah gak ada masalah. Ini daripada kita uang banyak kita pakai, ini bagi orang yang nggak mampu atau nggak mampu, tapi semangat untuk begitu, untuk mereskan orang banyak, cukup dengan modal itu. Nah, syukur-syukur kalau punya uang sendiri, uang pribadi, wah itu lebih nggak bermasalah lagi. Terima kasih Pak, betul gitu Pak. Ya contoh yang diberikan Pak Imam tadi, modal 30 juta, itu nanti bisa kembali atau bisa, itu demikian loh. Daftar 60 ke daftar umroh atau daftar umum bank kayak nyicil bangin sih saya ini 30 juta. Bisa daftar Pak. Ini kan grupnya Banyak. Pak Edi juga. Saya kepingin seperti itu. Mungkin nanti gini Pak, tahun 2022 awal rencana kita berangkat itu, ya. Nah, sekarang ini kan juga lagi COVID, ya toh. Nah sekarang ini persiapan cicilan nih. Nanti 2022 mudah-mudahan COVID-nya udah habis, kita bisa bentangkan itu spanduk itu Pak di Ka'bah. Nanya Pak, nanya, jangan sampai tidak nanya Pak. Ya, tanya aja Pak. Mau makan dulu, Pak, statement dulu. Contohnya, biasanya. Saya melakukan VTube ini, ya nomor yang saya daftarkan ini sekarang udah mati, ya tapi akun tetap jalan. Terus sebetulnya di VTube itu saya tidak ada keraguan. Saya ragu kalau ini akun nggak jalan dan tiba-tiba harus ganti nomor. Ya. Terus Pak, terus. Nah terus untuk menghidupkan akun ini memang nggak ada nggak ada permasalahan, cuman nomor lama itu sudah nggak ada, tapi mati. Ya. Akun jalan, ya. Jadi untuk Telegramnya ada? Telegramnya tetap ada, Ya. karena ini dari saran Om Lubas jangan sampai dihapus. Ya, benar. Yang saya takutkan nanti apakah ada masalah ini sewaktu-waktu ini kita lupa salah hapus, Telegram hilang, terus kemana kita larinya gitu ya, begitu. Udah? Oke. Ya, banyak kejadian di luar sana kayak gitu Pak, ya kan? Telegram udah kadung kehapus, tapi yang penting masih bisa akses ke VTube-nya, kan masih bisa masih akses ya. Telegram itu sejatinya satu-satunya cara VTube untuk memberikan keamanan kepada kita melalui OTP. Pada saat kita jual, ngeluarin VP dari akun itu pakai OTP, ya kan? Pada saat Bapak konfirmasi pembayaran itu pakai OTP lagi, ya. Jadi VTube sama Telegram ini sama seperti suami istri Pak, nggak terpisahkan. Nah kalau sampai kejadian seperti Bapak, misalnya HP hilang nih, ya toh, ya, bisa Pak pengajuan ubah nomor. Kayak seperti ibu ini kasusnya, Bapak sebelum foto selfie, ya. Tangan kanan pegang KTP, tangan kiri pegang kertas, tulisannya VTube, terus tanggal pengajuan, misalnya sekarang 24 Januari gitu ya. Terus Bapak nanti ngisi formulir pengajuan, nomor lama karena hangus, nomor baru ini. Nah jadi nanti itu Bapak bisa nanti kalau sudah disetujui sama manajemen, ya Bapak bisa main di nomor yang baru. Jadi Bapak nggak usah khawatir, di sini pasti ada solusinya. Nah gitu. Meskipun yang harus mengajukan ini bukan sembarang orang Pak, nggak bisa, harus PLC, bisa minta bantuan Pak Kosim nanti. Iya, oke. Walaupun HP hilang ya, Walaupun HP hilang, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Yang penting
Yang penting ingat nomornya. Ingat nomornya, ingat passwordnya. Ya, Bapak selama itu masih bisa ingat, Bapak masih bisa akses masuk ke dalam. Tapi kalau HP-nya hilang, ya, Bapak cepet-cepet ganti password. Harus ganti nomor cepat Pak itu Pak. Harus ganti nomor cepat. Ya, paham Pak ya? Oke. Oke, terima kasih. Mungkin untuk yang selanjutnya, sampai peringkatnya apa? Silver. Biar silver aja deh yang nyuruh Diamond untuk pindah ke sini. Mantap. Coba ya. Coba Pak. Terima kasih kepada Bapak Imam. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu ini ya, karena sudah lapar. Jadi kita langsung aja ke acara Ramatama. Ramatama dulu aja ya. Tadi dulu Ramatama dulu. Oke Bu. Oke. Saran lagi. Pada lomba ini harus menangkan, silakan Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kedatangan kami ke sini disambut hujan ya, hujan berkah. Amin. Udah kenal semua belum? Belum. Perlu kenalan dulu ya? Belum. Jadi kadang-kadang saya bingung, ini saya mau ngomong apa gitu kan? Ya boleh kenalan dulu dah, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya. Tak sayang maka tak cinta maka tak kawin, kalau tak kawin tak punya anak. Betul ya? Oke, perkenalkan nama saya Edi Usmana, saya tinggal di Surabaya. Alhamdulillah di siang hari ini diundang sama tuan rumah Bapak Kosim yang luar biasa, dan alhamdulillah sampai juga di tempat ini dan diiringi dengan hujan lebat. Insya Allah hujan berkah. Amin. Kalau boleh saya tanya, ini udah member semua belum? Sudah ya? Sudah semua. Ada calon member di dalam? Sudah member semua? Ya? Ada calon member, tidak apa-apa, nanti tinggal dieksekusi sendiri aja ya kalau calon member. Jadi artinya kalau di sini sudah member semua, paling tidak kan sudah punya akun masing-masing. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah gini, biar kita itu kerja gak gelamjar gitu loh, tujuannya apaan gitu. Kira-kira tujuan kita itu di Fitur itu apa? Dari tambah penghasilan. Dapat penghasilan. Cari apa Bu? Dari tambahan penghasilan. Cari tambahan penghasilan, cari uang. Iya betul ya? Ya memang kita nggak munafik, semuanya orang pasti butuh uang. Bapak Ibu di Fitur itu bukan hanya sekedar cari uang saja. Kalau cari uang di luar pun banyak, betul? Jadi apa? Tukang ojek, jualan, jual sayur, jual apa saja, itu kan kerja apapun itu kan cari uang. Tapi alhamdulillah kita semua yang sudah jadi keluarga besar member Fitur, di Fitur itu bukan hanya sekedar cari uang. Dan alhamdulillah saya sudah merasakannya. Uang yang mencari kita, Pak. Kalau kita kerja, kita kan cari uang, betul? Kalau kita nggak kerja, dapat uang nggak? Nah itu namanya cari uang. Kalau di Fitur itu bagaimana supaya uang yang mencari kita? Kayaknya bingung ya. Kok bisa uang mencari kita? Nah artinya kalau kita betul-betul mengerjakan Fitur itu dengan sistem yang benar, di saat Bapak nanti sudah naik peringkat bronze, silver, gold, platinum, dan diamond, Bapak di rumah saja dibayar Pak. Walaupun tidak keluar rumah itu dibayar. Artinya bukan lagi Bapak Ibu yang cari uang, tapi uang yang cari Bapak Ibu. Passive income.
Itu sebenarnya yang kita kejar, yang kita cari di Fitur ini. Kapan itu bisa terjadi? Ya kita proses Pak, tidak ujuk-ujuk. Saya pun jadi, mohon maaf, sampai di peringkat diamond itu tidak ujuk-ujuk jadi diamond. Bukan kebetulan, tapi melalui proses. Nah sekarang saya akan cerita dulu prosesnya. Siapa tahu, mohon maaf ke belakangan. Ke belakangan itu apa bahasa Indonesianya? Jadi membelakangi, ya mohon maaf ya. Jadi gini, siapa tahu mudah-mudahan apa yang saya ceritain ini bisa memotivasi Bapak Ibu semua. Proses saya maksud di Pitung ini tidak ujuk-ujuk ya. Jadi perjuangan saya itu begitu beratnya. Kenapa berat? Karena saya mengambil keputusan untuk jadi anggota Pitung ini, mohon maaf, saya tidak kenal dengan upline. Hampir sama dengan yang diceritakan Pak Imam tadi. Tadi kan Pak Imam cerita di awal. Pak Imam itu tidak kenal saya, maksudnya pernah dulu kenal tapi lama gak pernah ketemu. Jadi hanya membaca postingan di Facebook. Itu pun saya sama. Jadi saya memutuskan untuk join di Pitung itu karena membaca postingan seseorang di Facebook. Apa postingannya? Nonton iklan, dibayar dolar, daftarnya gratis, lumayan buat tambahan penghasilan 2-3 juta per bulan katanya gitu waktu itu. Ya bagi saya sih lumayan juga, namanya gratis ya. Jadi saya tanya langsung, bagaimana cara daftarnya? Dan ternyata beliau tanya lagi, Pak kirim aja nomor WA-nya, dikirimlah saya tutorial cara daftarnya. Jadi saya daftar sendiri Bapak Ibu, tanpa upline, belum pernah ketemu itu. Kalau kita sekarang kan alhamdulillah ya, nggak ngerti ini gimana daftarnya kan gitu, tanya langsung. Saya nggak kenal, nggak tahu, jadi hanya belajar sendiri. Dan itu berjalan sampai hari ini sudah 10 bulan. Jadi dari mulai, ya mohon maaf kebetulan saya tidak melalui dari peringkat bronze, apalagi silver, itu enggak. Saya langsung gold waktu itu. Karena setelah saya pelajari marketing plan-nya, saya tahu gitu cara mainnya, oh begini cara mainnya supaya cepat. Mau cepat nggak? Oh. Jadi saya langsung ujuk-ujuk ke gold, nggak ada di silver, nggak ada bronze, nggak ada silver, langsung gold. Dari gold itu 1 bulan kemudian langsung platinum. Dari platinum 2 bulan kemudian langsung ke diamond. Dan alhamdulillah hari ini baru saja tadi malam saya buka itu sudah triple diamond. Tahu triple diamond? Diamond sekali, 2 kali diamond, 3 kali diamond. Itu kan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi memang kok bisa ya gitu. Kenapa? Karena sistemnya sudah jalan. Nah, jadi artinya sekali lagi, kalau Bapak menemukan tentang Pak, saya tidak dibantu sama upline saya, itu mah biasa. Nah, yang harus Bapak Ibu tahu, yang harus Bapak Ibu siapkan mental, kalau memang betul-betul ingin mencari penghasilan, ingin mencari masa depan di Pitung, hadapi semua tantangannya, karena tidak mudah. Apa tantangannya? Banyak sekali. Jadi gini, semenjak saya join di Pitung, ada nggak member saya yang gagal? Ada nggak kira-kira? Banyak. Ada yang sukses? Ada. Kenapa ada orang gagal, ada orang sukses? Itu yang tahu dulu. Jadi di Pitung itu kan begini, ini yang gagal, ini yang sukses. Nah di tengah-tengah ini ada sistem, paham ya? Ini gagal, ini sukses, di tengah-tengah ada sistem. Nah yang gagal itu siapa? Yang gagal itu adalah orang yang tidak masuk di dalam sistem, tidak ngikutin sistem. Dia kerja karpe dewe gitu, kalau orang Jawa gitu kan. Paham ya? Jadi kerjanya itu gak manut sama mentor. Kata Pak Imam itu manut mentor apa? Manut mentor garansi sukses, itu kata Pak Imam gitu. Nah dia itu gak manut sama mentor, cari jalan sendiri. Dia terlalu kreatif tapi tidak mengikuti apa arahan mentor. Di luar sistem dia kerja. Nah kalau kerja di luar sistem maka dia akan hilang sendiri Pak, capek-capek sendiri, tenggelam akhirnya. Dan sekarang banyak yang sudah hilang. Bisa jadi upline Anda, bisa jadi upline Pak Kosim. Mohon maaf, mana Pak Kosim? Upline-nya masih ada nggak? Ada nggak upline-nya? Menghilang kan? Nah mundur tanpa beri, hipertensi Pak, hilang pergi tanpa permisi. Jadi bukan mutaber sekarang.
Ya, jadi artinya Pak Kosim sama Bu Anita ini luar biasa, walaupun tanpa upline tapi tetap berjuang. Kenapa? Karena sukses itu tidak tergantung upline. Oke, saya tambah terusan lagi ya. Ini orang gagal Pak, dia hilang dengan sendirinya. Nah, yang kedua ada orang sukses. Siapa orang sukses? Orang sukses ini orang yang bekerja dengan sistem sesuai dengan anjuran dari mentor-mentornya. Manut mentor garansi sukses, itu kan gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon maaf di VTube ini, ya memang saya tahu Bapak Ibu pasti pintar lah, tapi jangan merasa lebih pintar, jangan merasa hebat, jangan merasa pintar, tetap harus belajar gitu. Nah, untuk mencapai sukses tadi pasti Bapak Ibu akan menemukan tantangan. Ingat, saya akan kasih tahu dulu, di saat Ibu nanti prospek, Ibu akan ketemu dengan tiga tipe orang yang akan Ibu Bapak hadapi. Yang pertama, di saat Ibu prospek akan ketemu dengan orang yang langsung menolak. Pak, Bu, maaf, saya tidak suka dengan bisnis beginian. Saya tidak suka dengan bisnis ajak-ajak. Ketemu nggak kira-kira? Ada nggak? Ada. Itu tipe yang pertama. Bagaimana kalau ketemu dengan tipe yang seperti itu? Jangan buang-buang waktu. Tinggal saja. Siap? Tinggal saja. Tipe yang kedua, Bapak Ibu akan ketemu dengan orang yang bilang begini, Pak, Bu, Ibu jalani aja dulu. Nanti kalau Ibu sudah sukses, saya ikut. Ada nggak? Orang seperti itu biasanya nyari bukti. Ya? Betul. Nah, kalau ketemu dengan orang seperti itu, Bapak, Ibu, jangan buang-buang waktu juga. Jangan cari-cari bukti, plan. Punya bukti transfer enggak? Pencairan ada enggak? Kenapa? Ini ada orang kepingin bukti. Saya jamin orang seperti itu, walaupun kasih bukti di depan mata tuh mobil saya dari situ, enggak akan join. Serius. Buang-buang waktu ketemu dengan orang seperti itu. Itu tipe yang kedua. Ya, nunggu bukti tapi enggak join-join, Pak. Nah, tipe yang ketiga, Bapak Ibu kalau terus melakukan akan ketemu dengan orang yang satu frekuensi. Wah, ini hebat, ini bagus, saya ikut. Bimbing saya ya, plan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ketemu dengan orang seperti itu, tempel terus. Dia akan sukses, Bapak pun akan sukses. Dan kalau Bapak Ibu sudah sukses di bisnis network atau bisnis jaringan atau bisnis VTube, sangat susah untuk dikalahkan, percaya atau tidak? Ingat, bisnis network itu kalau sudah bersayap, tahu bersayap, kanan jalan kiri jalan, tidak akan bisa dikalahkan. Apalagi kalau sudah diamond, bisa ngalahin diamond? Nggak bisa disalib lagi, Pak. Mau kemana lagi nyalibnya? Coba kalau silver masih bisa Pak disalib, nggak bisa. Makanya bisnis network marketing itu sangat susah dikalahkan kalau sudah bersayap. Kalau sudah bersayap, Bapak dan member Anda dan member Bapak Ibu akan terbang sama-sama. Semakin dikejar akan semakin tinggi dia terbang. Maka dari itu semangatlah di VTube ini. Karena bukti sudah terlalu banyak yang ada di VTube. Jelas ya? Nah, kayaknya udah mulai lapar nih. Saya singkat aja nih. Oke. Nah, saya akan ngasih yang pahitnya dulu Pak Imam, tadi udah manisnya. Pahit aja dulu ya. Yang pahitnya seperti apa? Tadi saya udah bisik-bisik tuh sama Pak Aldi juga. Jadi untuk sukses di VTube itu ada tantangan. Ingat, setiap kita mau sukses itu ada orang-orang yang akan menjegal atau akan merampas kesuksesan kita. Dan itu harus dihadapi ya. Kira-kira siapa saja orang-orang yang akan menjegal impian kita? Contoh, wah Pak Imam bulan ini mau dapat kepingin Pajero. Ada yang bilang, mimpi lu ya, katanya gitu. Pasti ada ya. Jadi siapa saja orang-orang yang akan menjegal tentang impian kita? Yang pertama, satu, ingat, boleh ini bener loh, ingat ya, kalau memang merasa bilang iya gitu ya, adalah orang-orang terdekat Bapak Ibu. Kalau ibu seorang istri mungkin suaminya ngapain repot-repot kerja begitu, betul? Kalau seorang suami mungkin istrinya ngapain, itu orang-orang terdekat. Kalau seorang anak mungkin orang tuanya, nah sekolah aja yang benar biar dapat kerja, kan gitu. Ngapain ikut-ikut bisnis begituan? Itu orang-orang terdekat. Mereka ngomong begitu kenapa? Ya karena tidak tahu. Itu yang pertama, orang-orang terdekat.
Yang kedua siapa? Yang kedua lingkungan, Pak. Lingkungan itu siapa? Tetangga kanan kiri bisa jadi. Tuh lihatin Pak Kosim, wah sekarang pulangnya malam-malam. Jangan-jangan gitu kan. Gitu. Apalagi ibu-ibu lihatin, pulangnya malam-malam sekarang, dandannya cantik lagi. Dari mana dia? Ya kan gitu. Biasa lingkungan ya, bisa tetangga, bisa juga lingkungan tempat kita bekerja. Contoh, masih bekerja Pak. Nah, seorang karyawan di saat mengerjakan bisnis seperti ini, bisa jadi teman kerjanya di saat istirahat makan siang, jangan dekat-dekat sama Pak Kosim, nanti kamu diprospek loh kamu. Itu biasa sudah. Wajar mereka ngomong begitu. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang kita kerjakan, apa visi dan misi kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga siapa lagi? Yang ketiga itu kompetitor, tahu ya? Pesaing bisnis. Sekarang ini marak sekali bisnis persis seperti itu. Banyak? Banyak. Kata teman kita, ngapain ikut itu? Itu udah banyak orangnya ikut, ini loh baru. Nanti kamu jadi orang pertama. Kamu cepat suksesnya. Akhirnya pindahlah ke situ. Padahal itu hanya duplikat saja, Pak. Hati-hati. Itu pasti akan ketemu. Lalu yang ketiga, nah yang terakhir yang paling bahaya adalah upline Anda. Tanda kutip. Tahu upline? Sponsor, referral Anda. Bisa jadi. Bisa jadi itu yang jadi virus, bisa jadi itu yang akan menjaga impian Bapak Ibu. Kenapa Pak? Kok bisa upline? Contoh, di saat kita ikut fitur, 1 minggu, 2 minggu, kok belum ada yang join ke kita gitu kan? Ketemulah dengan upline, kita curhat dengan upline, kan gimana nih, udah 2 minggu saya, kok belum ada yang ikut. Kata upline, saya udah 2 bulan, sama sekali belum ada yang join. Baru kamu 1 orang. Kata dondanya apa? Iya, apa kata, apalagi saya, upline saya aja gak bisa. Itu namanya meracuni diri sendiri. Maka akan selesai sudah bisnisnya kalau ketemu dengan upline seperti itu. Tapi tidak semua, ya. Nah di Fitup itu tak peduli walaupun tidak ada upline. Contohnya, mohon maaf, ini luar biasa Bapak Kosim ini, tanpa upline beliau itu sampai nyari-nyari saya ke base camp loh. Dan mohon maaf, saya waktu itu tidak bangga begitu saja. Saya pun tanda tanya, ini dari mana gitu kan. Saya takutnya itu jebakan Batman. Ini jangan-jangan orang pura-pura jadi member saya, begitu saya tarik, nanti ada orang komplain kan, biar saya bermasalah. Waduh, ini bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya saya tanya ke Ibu Yunita tuh. Bu Yunita Atmojo itu diamond pertama. Bu, ini nomor ID ini namanya Muhammad Kosim gitu kan. Coba diurut ke atas kemana kira-kira level tertingginya. Pagi-pagi itu baru dijawab Pak. Ternyata Pak Edi, kenapa kok sampai tidak tahu dengan downline-nya kayak gitu? Loh emang itu dari Pak Edi kan yang luar biasa ya. Iya dari saya, alhamdulillah Pak. Ternyata kita satu komunitas, satu tim ya. Jadi Pak Kosim ini malah nyari Pak ke atas. Ini luar biasa Pak. Bisa sukses nggak orang seperti itu? Saya yakin, saya jamin, asalkan tidak berhenti pasti Pak. Kenapa? Karena keinginannya kuat. Tanpa upline. Saya kembali lagi, mohon maaf ke saya lagi. Saya ketemu dengan upline setelah diamond Pak. Setelah diamond baru ketemu. Itu pun bukan saya nyari upline, malah upline-nya nyari saya. Kenapa nyari? Mungkin merasa iya ya, ini kok udah besar gak pernah dikunjungin kan gitu. Datanglah ke base camp, alhamdulillah ketemu. Dan saya berterima kasih banget sama upline saya itu, walaupun tanpa dari awal ya, tanpa bimbingan dari awal, saya tetap berterima kasih. Kenapa? Tanpa beliau saya hari ini bukan siapa-siapa. Betul ya? Dan tanpa teman-teman kita semua yang ada di sini, saya pun mungkin tidak jadi apa-apa. Karena seorang bronze, silver, gold, platinum, diamond itu karena ada kerjasama dengan tim yang ada di bawah. Maka dari itu perbanyak. Nih baru saja saya meeting, saya bongkar sedikit ya isinya ya, isi meeting ya. Baru saja meeting saya. Sebentar lagi, mungkin lebih pendek dari umur nanam jagung, e-commerce akan segera keluar. Sebentar lagi digodok matang ini. Oke, nah persiapannya apa? Persiapannya sekarang perbanyak member. Semakin banyak member kita di bawah kita masing-masing, jangan kaget nanti kalau bonusnya berlipat-lipat. Loh kok bisa begitu Pak? Yang pertama, bisa jadi harga VB-nya nanti bukan $1, bukan $2. Maka yang mau pasek cepat-cepat dari sekarang sebelum naik.
Itu yang pertama. Yang kedua, setiap ada member kita yang beli produk, kita dapat lagi bonus. Namanya belum disebut tadi namanya apa. Ada bonus tambahan. Jadi bonus e-commerce tadi ada tim kita yang beli produk di bawah kita, ya. Kalau nggak salah tadi itu 4 level ke bawah, kita dapat ke atas. Maka dari itu perbanyak member, bukan hanya 20 Pak, Bu. Kalau bisa 30, 40, 50, semakin banyak semakin bagus. Itu. Jelas ya kira-kira ya? Jadi Bapak Ibu luar biasa, saya ucapkan selamat. Bapak Ibu sudah ada di keluarga besar Fitup. Jangan ragu lagi karena bukti sudah terlalu banyak. Siap? Kira-kira semangat? Ayo. Kalau semangat seperti ini saya senang Pak. Saya juga semangat. Ya? Iyalah, tapi lapar. Kalau nggak tuan rumahnya, kalau saya enggak. Ya. Nah, jadi gini. Oke. Saya mohon waktu nanti setelah makan ada beberapa materi lagi yang harus saya sampaikan Pak. Nah, jadi kalau ini sekarang ya saya sih manut tuan rumah makan dulu kan gitu kan, bisik-bisik ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu MC yang luar biasa ya, Pak. Ibu siapa Bu? Ibu Neni. Silakan Bu Neni. Makan dulu. Minta perhatian ya. Setelah ini ada acara tumpengnya ya Pak. Ada tumpengnya di tengah-tengah sini. Ya. Terus setelah itu didoai sama Pak Ustadz Effendi. Setelah itu yang milih menu bakso ada, kikil ada, itu bisa masuk ya. Jadi tumpengan dulu, setelah itu yang mau kikil atau itu bisa masuk ya. Mas Bagus, minta tolong Mas Bagus. Enggak jauh lah, dekat lah, masih Surabaya. Siap. Masa lupa? Ini ulang tahun berapa? Pas ulang tahun. Ke-17 Pak. Dikalikan aja Pak. Berapa jam berapa Pak? Jam 12, pas kok lewat tol satu di sini. Krian tadi. Krian sini. Tapi kesasar tadi kemana? Belakang situ. Dikejar sama yang satu. Maaf ya Bu ya. Ya, siap. Monggo. Wah, ada pembagian ini ya? Pembagian dari Pak Imam ya? Enggak mereka. Ayo. Bon mboten napa-napa. Nggih, monggo. Monggo ta. Bencang. Video. Saya ini
Ayo. Iya, iya, iya. 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 Waduh, sama-sama kenceng kali. Piring yang pun. Piring. Alamat kita. Mohon perhatian ya. Setelah ini mohon perhatian sebentar nih. Setelah ini kita doai dulu tumpengan. Yang pertama dalam rangka saya dan istri saya mencapai peringkat gol ya. Yang kedua ulang tahun istri saya ya, pertepatan ulang tahun istri saya, makanya acara ini ditempatkan tanggal ini ya. Ya, setelah ini kita makan-makan dulu, berdoa, ada yang mewakili ya. Oke, semuanya sudah siap? Bisa dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo ditoto niat kula panjenengan sedaya, khususnya awake dhewe ditoto niatin nang itu. Saya ingin mengingatkan innamal a'malu binniyat. Ini tambah sedikit sebelum berdoa. Innamal a'malu binniyat. Apapun tergantung pada niat. Mudah-mudahan niat kita berangkat dari bisnis fitur ini membawa keberkahan dan kemaslahatan kepada keluarga semuanya. Keduanya kita ya Allah harus nangis kepada Allah dengan situasi seperti ini. Tolong nanti kalau yang sudah sukses-sukses, amit saya Pak Imam dan rombongannya yang sudah sukses itu sebagian disalurkan untuk kepada yang apa. Saya mengingatkan saja masalah dunia ini sudah parah sakitnya, untuk bantuan doa seperti ini. Ketiga kalinya ya Allah, saya akan terima kasih kepada teman-teman saya semuanya. Mudah-mudahan contoh seperti ini nanti bisa dicontoh yang lain lebih dari ini. Kalau bisa dapat rezeki kita cepat semua untuk disedekahkan pada yang lain sebagian. Cukup sekian dari saya, sampaikan pembukaan. Ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa libatil kiram sallallahu wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iya dan dari masalah masyarakat mustaqim syarakat dan ta'ala wa radhiyallahu anhu khususnya jami'ul muslimin wal mu'minin wal mu'minat min atam ila yaumil qiyamah, khususnya ila jami'nya kita ya Allah mungkin la haula wala quwwata illa billahil azim. Sya'lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihi majma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana wa ahlina wa jama'a fituk ya Allah ababul khair wa ababul barakah wa ababul ni'mah wa ababul salamah wa ababul quwwah wa ababul ilmi wa ababul khair wa ababul rizki wa ababul iman wa ababul maghfirah wa ababul jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa ahlina min afatid dunya wa azabil qabri wa azabil akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana min kulli jami' dzunubana wa khati'atina wa jahlina wa israfina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil islam wal iman wa taqwa bi husnil khatimah.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa barakatan wa salamatan wasi'an min ghairi ta'abin wa la masyaqqatin wa la dhairin wa la nasabin syifaan min kulli da'in wa syifaan min kulli da'in wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ihdinas siratal mustaqim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ridallahu wa bi syafaqati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo. Monggo saya persilakan. Pak. Pak Imam kalian itu monggo pucuk kuning pucuk. Monggo Pak. Kertas Mbak ada Mbak. Mbak Nita. Kertas atau piringnya kamu? Pak Imam. Kertas kalau bisa. Entongin dia, entongin dia. Itu aku boleh. Sentral. Ini naik HP bisa kena, naik HP untuk salam, hilang tuh. Wah, tahu masuk itu. Emang ke mama. Kirain gitu. Juga namanya sana. Nah ini, juga namanya sana kayak itu. Ini udah tahu, 9 tahun. Ya mantan. Depan tadi, depan belakang. Oh, yang tadi bawah lah. Monggo. Mas mene. Kayak sekarang nggih. Saenten wae di. Iya ini. Kenapa? Niki gede, niki kecil masuk. Jalan. Kan pakai pinggir ya? Lama dari pertama. Iya, iya. Soalnya nanti mau tak taruh ke Facebook. Masuk. Benar. Sudah. Masuk.